Direktur Utama Teradron berinisial Michael Wisnuwardana ditangkap polisi di sebuah apartemen di Setiabudi, Jakarta Selatan. Michael ditangkap usai ditetapkan sebagai tersangka terkait insiden kebakaran maut gedung Teradron yang menewaskan 22 orang. Gini, Mbak. Tapi nggak bisa lagi, Bapak mau gini-gini Pak juga. Bukan, surat yang saya terima itu kan besok jam 10. Ya, jadi gini Pak. Direktur Teradron Michael Wisnu ditangkap usai jadi tersangka dalam kasus kebakaran yang terjadi di kantor perusahaan drone itu di Kemayoran, Jakarta Pusat pada 9 Desember 2025. Meski sempat kebingungan dan menolak ditangkap, tersangka akhirnya dibawa polisi usai menjelaskan penyidik sudah memiliki bukti. Saat ini penyidik masih melakukan pemeriksaan terhadap tersangka dan akan melanjutkan penahanan. Dirut PT Teradron Indonesia itu dikenakan pasal berlapis 187, 188, dan 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, salah satunya soal kelalaian yang menyebabkan kematian. Tapi nggak bisa lagi, Bapak mau gini-gini Pak juga. Bukan, surat yang saya terima itu kan besok jam 10. Ya, jadi gini Pak. Jadi benar untuk Direktur Utama dari Teradron sudah kami amankan semalam berdasarkan dua alat bukti permulaan yang cukup dan keyakinan penyidik. Jadi kami tingkatkan statusnya menjadi tersangka dan sudah kami terbitkan surat perintah penangkapan. Untuk saat ini 187, 188, dan 359 KUHP diperkuat juga dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 tentang keselamatan kerja. Tidak menutup kemungkinan ada tersangka lain, namun untuk saat ini belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka selain dari Direktur Utama tersebut. Jenazah Atiniah Isnaini Rashidah, salah satu korban kebakaran PT Teradron Kemayoran, Jakarta Pusat, telah dimakamkan. Korban dimakamkan di TPU Kebon Pala Halim, Jakarta Timur. Korban yang biasa disapa Rizda, 18 tahun, meninggal dunia akibat terjebak di lantai 3 kantor Teradron saat api menghanguskan gedung tersebut pada Selasa lalu. Rizda diketahui baru 1 bulan magang di kantor tersebut sambil kuliah. Ini kok sampai jam kemarin itu sampai jam 8, sampai jam 9 kok tidak ada. Saya telepon ke perusahaan juga, kayaknya nomornya sudah nggak bisa kok ya. Akhirnya saya buka kompas.com di Google itu. Loh, kok ada berita seperti ini? Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Mudah-mudahan anak saya selamat. Akhirnya saya berangkat ke sana jam 9 malam. Jadi diinformasikan oleh mereka bahwa anak saya sudah ada di rumah sakit Polri. Peristiwa mencekam kebakaran gedung di Kemayoran, Jakarta Pusat yang menyebabkan 22 orang meninggal Selasa lalu menyeret Direktur Utama PT Teradron Indonesia, Michael Wisnuwardana, menjadi tersangka. Polisi mengenakan pasal kelalaian yang mengakibatkan kematian. Polisi juga masih mendalami bukti dan saksi lantaran pemilik gedung dan pemilik usaha merupakan 2 orang yang berbeda. Pemilik gedung dan pemilik usaha adalah 2 orang yang berbeda. Nah, kami akan mendalami informasi dari lingkungan sudah berapa lama beroperasi, informasi dari perusahaan itu berapa lama beroperasi, tentunya ini menjadi bagian. Dan hari ini kami juga akan memeriksa pihak dari manajemen apakah sudah diperhitungkan terkait dengan resiko dari usaha ini. Selain kepolisian, Mendagri juga menurunkan tim untuk mengecek keamanan gedung untuk melakukan audit dan menelusuri apakah seluruh prosedur dan syarat pembangunan hingga penerbitan sertifikat layak fungsi telah dipenuhi. Karena itu nanti yang menentukan teknis dari kepolisian, laboratorium forensik, dari Irjen Kemendagri akan mendalami prosedur mekanisme pengeluaran PBG. SLF, sertifikat layak fungsi, untuk pencegahan dan mitigasi bila terjadi kebakaran. Nah, kemudian menguji aturan-aturan itu apakah sudah cukup, kemudian termasuk juga pengujian reguler, cek regulernya. Salah satu keluarga korban menceritakan mengetahui informasi kebakaran dari televisi dan berharap putrinya selamat. Jam 2 saya nonton TV.
kayak ada orang turun pakai tali darurat gitu kan. Saya nggak tahu kalau itu kantor anak saya gitu. Karena kan itu diinfoinnya adalah salah satu gedung di Kemayoran. Saya nangkapnya, selama ini anak saya cerita dia kerja di Teradron, perusahaan yang bergerak di bidang penyemprotan sawit. Katanya salah satu pemiliknya itu juga warga negara Malaysia. Saya pikir dia masih bisa menyelamatkan diri lah gitu. Ya, tapi ternyata Tuhan berkehendak lain. Kebakaran gedung Teradron terjadi Selasa 9 Desember. Proses evakuasi korban yang terjebak di atap gedung berlangsung dramatis. 22 orang dilaporkan meninggal dalam peristiwa ini. Polisi telah berhasil mengidentifikasi seluruh korban dan menyerahkan kepada keluarga. Tim Liputan, Kompas TV.